Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Namida Suna Afila dari kelas B2. Di sini saya akan membahas kogenerasi dan kompresi vapor, sebenarnya siklus refrigerasi. Kogenerasi sendiri dapat diartikan juga sebagai produksi dari uap dan adalah sumber alternatif energi yang dapat bertahan terus karena potensi penghematan energi yang dihasilkan. Ya, kogenerasi ini dalam semua siklus yang dibahas jauh ini, satu-satunya tujuan adalah mengubah sebagian panas yang ditransfer ke fluida kerja menjadi bekerja, yang merupakan bentuk energi yang berharga. Bagian panas yang tersisa ditolak sungai, danau, lautan, atau atmosfer sebagai limbah panas, karena kualitasnya terlalu rendah untuk penggunaan praktis. Namun banyak sistem atau perangkat membutuhkan input energi ini dalam bentuk panas. Disebut juga proses panas. Beberapa industri yang sangat bergantung pada panas proses adalah kimia, pulp dan kertas, produksi dan pemurnian minyak, pembuatan baja, pengolahan industri tekstil. Proses panas dalam industri ini biasanya dipasok oleh kukus pada 5 hingga 7 atm dan 150 hingga 2008 derajat Celcius, 300 hingga 4008 Fahrenheit. Energi biasanya ditransfer ke uap dengan membakar batu bara, minyak, gas alam atau bahan bakar lain dalam tungku. Pabrik kogenerasi turbin uap yang ideal yang dijelaskan di atas tidak praktis karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan variasi daya dan panas proses banyak. Skema tanaman kogenerasi yang lebih praktis tetapi lebih kompleks ditunjukkan pada gambar di atas. Dalam operasi normal, ada uap diekstraksi dari turbin pada beberapa tekanan menengah yang telah ditentukan P6. Sisa uap mengembang ke tekanan kondensor P7 dan kemudian didinginkan pada tekanan konstan. Panas yang ditolak dari kondensor mewakili limbah panas untuk siklus. Pada saat permintaan tinggi untuk proses panas, semua uap dialihkan ke unit proses pemanasan dan tidak ada yang ke kondensor, atau M7 sama dengan 0. Limbah panasnya 0 dalam mode ini. Jika ini tidak cukup, sejumlah uap yang keluar dari ketel uap didorong oleh katup ekspansi atau penurun tekanan ke tekanan ekstraksi P6 dan diarahkan ke unit proses pemanasan. Pemanasan proses maksimum diwujudkan ketika semua uap yang meninggalkan boiler melewati katup ekspansi atau M5 sama dengan M4. Tidak ada daya yang dihasilkan dalam mode ini. Ketika tidak ada permintaan proses panas, semua uap melewati turbin dan kondensor, atau M5 sama dengan M6 sama dengan 0. Dan pembangkit kogenerasi beroperasi sebagai pembangkit tenaga uap biasa. Tingkat input panas ditolak dan proses pasokan panas serta daya yang dihasilkan untuk pembangkit kogenerasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hi in atau Hi masuk sama dengan M3 dikali H4 dikurangi H3. Hi out atau Hi keluar sama dengan M7 dikali H7 dikurangi H1. Hi P sama dengan M5 dikali H5 ditambah M6 dikali H6 dikurangi M8 dikali H8. Wterp sama dengan M4 dikurangi M5 dikali H4 dikurangi H6 ditambah M7 dikali H6 dikurangi H7. Dalam kondisi optimal, pabrik kogenerasi mensimulasikan ideal pabrik kogenerasi dibahas sebelumnya. Artinya, semua uap mengembang di turbin ke tekanan ekstraksi dan berlanjut ke unit proses pemanasan. Tidak ada uap yang melewati katup ekspansi atau kondensor, jadi tidak ada limbah panas yang ditolak, atau M4 sama dengan M6 dan M5 sama dengan M7 sama dengan 0.
Kondisi ini mungkin sulit dicapai dalam praktek karena variasi konstan dalam panas proses dan beban daya. Tetapi tanaman harus dirancang sedemikian rupa, sehingga kondisi operasi optimal diperkirakan hampir sepanjang waktu. Penggunaan kogenerasi dimulai pada awal abad ini ketika pembangkit listrik diintegrasikan ke masyarakat untuk menyediakan pemanasan distrik, yaitu ruang, air panas, dan proses pemanasan untuk bangunan perumahan dan komersial. Sistem pemanasan distrik kehilangan popularitas mereka di tahun 1940-an karena harga bahan bakar yang rendah, namun kenaikan cepat harga BBM di tahun 1070-an membawa minat baru dalam pemanasan distrik. Tanaman kogenerasi telah terbukti sangat menarik secara ekonomi. Akibatnya semakin banyak pabrik tersebut telah dipasang dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak lagi yang sedang diinstal atau sedang dibuat. Selanjutnya, kompresi vapor sebenarnya siklus refrigerasi. Siklus pendinginan kompresi uap yang sebenarnya berbeda dari yang ideal dalam beberapa cara. Sebagian besar disebabkan oleh irreversibilitas yang terjadi dalam berbagai hal komponen. Dua sumber umum dari irreversibilitas adalah gesekan cairan atau menyebabkan tekanan turun dan perpindahan panas ke atau dari lingkungan. Itu di bawah gambar ada diagram T-S dari siklus pendinginan kompresi uap yang sebenarnya ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam siklus ideal, refrigeran meninggalkan evaporator dan memasuki kompresor sebagai uap jenuh. Namun dalam praktiknya, hal itu tidak mungkin dilakukan kontrol keadaan pendingin dengan tepat. Sebaliknya, lebih mudah untuk dirancang sistem, sehingga refrigeran sedikit super panas di kompresor masuk. Desain sedikit ini memastikan bahwa refrigeran benar-benar menguap ketika memasuki kompresor. Juga, garis yang menghubungkan evaporator ke kompresor biasanya sangat panjang. Dengan demikian, penurunan tekanan yang disebabkan oleh gesekan cairan dan perpindahan panas dari sekitarnya ke refrigeran bisa sangat signifikan. Hasil pemanasan super, penguatan panas di jalur penghubung, dan tekanan turun di evaporator dan jalur penghubung adalah peningkatan volume spesifik, sehingga peningkatan input daya persyaratan untuk kompresor karena pekerjaan aliran tetap sebanding dengan volume spesifik. Proses kompresi dalam siklus ideal dapat dibalik secara internal dan adiabatik, dan karenanya isentropik. Namun, proses kompresi yang sebenarnya melibatkan efek gesekan yang meningkatkan entropi dan perpindah panas yang dapat menambah atau mengurangi entropi, tergantung pada arahnya. Oleh karena itu, entropi sel pendingin dapat meningkat, atau proses 1-2 atau berkurang atau proses 1-29. Selama proses kompresi yang sebenarnya tergantung pada efek mana yang mendominasi. Proses kompresi 1-29 bahkan mungkin lebih diinginkan daripada proses kompresi isentropik karena volume spesifik pendingin, dan dengan demikian persyaratan input kerja lebih kecil dalam hal ini. Oleh karena itu, refrigeran harus didinginkan. Selama kompresi, proses kapan saja praktis dan ekonomis untuk melakukannya. Dalam kasus ideal, refrigeran diasumsikan meninggalkan kondensor cairan jenuh pada tekanan keluar kompresor. Namun dalam kenyataannya memang begitu tidak dapat dihindari untuk memiliki beberapa penurunan tekanan di kondensor maupun di garis yang menghubungkan kondensor ke kompresor dan ke katup pelambatan. Selain itu, tidak mudah untuk menjalankan proses kondensasi dengan presisi seperti itu, bahwa zat pendingin adalah cairan jenuh pada ujungnya, dan tidak diinginkan arahnya ke refrigeran ke katup lambat sebelum refrigeran ke kondensasi sebelumnya. Oleh karena itu, refrigeran didaur ulang agak sebelumnya memasuki katup pelambatan. Kami tidak keberatan sama sekali karena sejak refrigeran dalam hal ini memasuki evaporator dengan entalpi yang lebih rendah dan karenanya dapat menyerap lebih banyak panas dari ruang pendingin.
Katup penghambat dan evaporator biasanya terletak satu sama lain. Jadi tekanannya drop di jalur penghubung kecil. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ini penjelasan sedikit tentang kogenerasi dan kompresi vapor, sebenarnya siklus refrigerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.